Ya, cukup itu sudah banyak sebenarnya, masih banyak contohnya. Di sini ada, misalkan, ini ada yang pernah tahu apa ini? Perahu uap. Perahu uap. Perahu uap ini lucu, seperti mainan waktu kecil, tapi ada konsep fisikanya. Kemudian ini ada pembangkit listrik tenaga air, jadi nanti lampu di masing-masing rumah itu menyala. Kemudian ini sama, pembangkit listrik juga. Kemudian ada juga ini mungkin sama dengan konsep yang diterapkan di Mbak Ratna tadi ya, Bego ini, tapi jembatan hidrolik. Nah, jadi menggunakan pompa hidrolik. Kemudian ada juga ini ya, ini salah satu yang pernah saya buat ini, water rocket air. Nah, ini memanfaatkan konsep impuls momentum. Oke, ada banyak proyek sederhana dan ini sangat menarik ya bagi siswa atau berkesan, sehingga siswa dapat memahami untuk apa sebenarnya mereka belajar fisika. Karena kebanyakan siswa kan pasti bertanya-tanya konsep ini itu diterapkan di mana gitu ya. Jadi dengan adanya proyek, siswa itu dapat memahami atau mengetahui penerapan dari konsep fisika. Jadi guru itu dapat menggunakan produk akhir selain dengan produk berupa bahan-bahan seperti ini ya, bisa juga dengan presentasi. Jadi nanti seperti melaporkan hasil analisis atau hasil survei, itu juga boleh, itu juga termasuk proyek. Jadi tidak semua proyek itu harus ada produknya. Nantinya presentasinya itu dapat dinilai sebagai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan hasil temuan. Aspek-aspek yang dinilai di dalam penilaian proyek ini ditulis oleh guru di dalam rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ini akan berisi kriteria yang berkaitan dengan tahapan suatu proyek. Harus urut, lengkap, jelas, mudah diamati, dan mudah diukur. Nah, bagaimana caranya membuat rubrik yang urut, lengkap, jelas, mudah diamati, dan mudah diukur? Ya, guru harus punya pengalaman dalam mengerjakan proyek tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya. Silakan, Mas Ferry. Misalkan Pak, kan guru memberikan tugas proyek tapi hanya diminta membuat suatu produk berdasarkan konsep fisika ini tanpa jelas produk apa, dan guru belum tentu pernah mencobanya, itu apakah bagus ya Pak penugasan seperti itu? Oke, terima kasih Mas Ferry. Itu merupakan salah satu contoh dari penugasan yang terbuka. Itu bagus untuk melatih siswa kreatif ya. Tapi pada dasarnya ketika di awal itu seharusnya guru memberikan beberapa contoh sederhana, tapi tidak mewajibkan siswa membuat itu. Jadi misalkan saya mau mengajarkan tentang tekanan hidrostatis. Nah, ini contohnya. Silakan Anda buat proyek tentang membuat alat penerapan tekanan hidrostatis. Contohnya ini, contohnya jembatan ponton. Tapi silakan berkreasi, boleh membuat yang lain. Itu boleh, seperti itu. Jadi jangan sampai siswa itu benar-benar dilepas. Jadi perlu dikasih gambaran seperti apa, kenapa kok ini menggunakan konsep ini, itu paling tidak ada ya. Kecuali kalau levelnya sudah mahasiswa, itu sudah memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih dari siswa. Sedangkan pada saat siswa SMA itu sebaiknya tidak dilepas begitu saja. Itu ya Mas Ferry ya? Iya Pak. Nah, ya. Oke, dari hasil-hasil karya, kemudian nanti kalau berdasarkan pertanyaan Mas Ferry, ketika guru tidak membatasi produk yang dihasilkan oleh siswa, maka nanti akan ada beraneka produk yang dihasilkan oleh siswa. Dan dari situ guru dapat belajar berapa tingkat kompleksitas dari produk yang dihasilkan, sehingga tanpa membuat, ya guru paling tidak tahu gambarannya berapa lama. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan yang bagus dari Mas Ferry. Oke, silakan Mas Andi. Untuk penugasan proyek, sebaiknya itu guru hanya memberi gambaran saja tentang proyek, misalkan generator. Oh, ini generator contohnya, atau guru juga memberikan tutorialnya juga, Pak.
contoh tutorial membuat generator, nanti silakan kembangkan sendiri untuk siswanya. Seperti itu atau cuma silakan buat yang seperti ini gitu saja, Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Untuk anak SMA itu bisa dibebaskan ya. Jadi nanti mereka bisa mencari tahu dari sumber-sumber yang lain itu bisa. Untuk anak SMA boleh seperti itu. Karena kalau sifatnya diberitahu cara-caranya, tutorialnya, maka sifatnya nanti atau yang dialami oleh siswa hanya meniru ya, hanya mengikuti apa yang diinstruksikan. Jadi kreativitasnya tidak berkembang. Tapi ketika siswa harus mencari tahu, oh apa yang harus dilakukan, bagaimana bahannya, ya itu bisa lebih bermanfaat untuk melatih keterampilan dari siswa. Seperti itu Mas Andi. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya, jika tidak ada, maka untuk yang terakhir ya, karena ini sebentar lagi sudah UAS ya. Yang terakhir tugas dari mata kuliah ini adalah Anda akan membuat rubrik penilaian proyek. Tapi seperti yang tadi disebutkan, tidak akan bisa bagus rubriknya jika guru belum pernah membuat. Maka silakan Anda buat proyek sederhana. Jadi yang Anda tugaskan itu Anda lakukan juga. Misalkan Anda ingin membuat rubrik penilaian tentang jembatan hidrolik, maka silakan Anda buat jembatan hidrolik. Dan di masing-masing kriteria, nanti kan ada kriteria ya, kemudian ada tahapan-tahapan yang runtut. Nah itu Anda tuliskan tahapannya apa saja, sertakan fotonya. Kemudian ada kriteria-kriteria, misalkan kriterianya menggunakan apa namanya itu, pipet ya, suntikan jarum apa namanya ya, pipet yang berbeda ukuran. Nah, karena untuk meringankan pekerjaan harusnya pipa suntik yang digunakan itu bukan ukuran yang sama. Jadi nanti kriteria itu bisa dimasukkan, kemudian Anda lakukan dan disertakan foto Anda. Jadi yang banner itu yang seperti apa, begitu ya. Oke, itu saja. Ada lagi yang ditanyakan tentang tugasnya? Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Dimas nanti. Itu tugas yang proyek beserta rubriknya itu individu apa berkelompok kayak yang sebelum-sebelumnya, Pak? Oke, kemarin sudah berdiskusi dengan Pak Sentot, individu. Karena agar tidak kelompok terus ya, jadi silakan dibuat individu. Ini kan ada beberapa mata kuliah juga yang proyek itu boleh Anda terapkan, tapi tidak boleh sama ya. Jadi setelah ini silakan Anda tuliskan di grup WA, materi apa, materinya, kemudian proyeknya apa. Nah itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf, bertanya Pak. Ya silakan Mas Andi. Untuk proyeknya ini harus ditujukan kepada siswa SMA atau terserah kita buatnya, tapi jelas rubriknya Pak. Maksudnya bisa dipakai untuk mahasiswa atau dan sebagainya, atau hanya kita targetnya untuk anak SMA Pak? Oke, minimal SMA sudah. Boleh kalau mau ingin menggunakan alat yang levelnya mahasiswa boleh. Terima kasih Pak. Oke. Jadi misalkan membuat pembangkit listrik boleh, silakan. Jadi nanti disertakan foto ya, foto misalkan tahapannya seperti apa tuh, dan bagaimana cara menilainya, kriteria yang bagus itu yang seperti apa. Misalkan ada juga teropong ya, teropong itu harus menggunakan fokus yang berbeda antara lensa di okuler dengan objektif. Nah itu berarti dimasukkan kriteria. Kemudian Anda tunjukkan bahwa Anda menggunakan lensa yang berbeda fokusnya, itu di foto. Jadi silakan nanti dilampirkan ini sebagai tugas akhir, tugas UAS. Jadi nanti tidak ada UAS. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Ini tidak harus yang kompleks ya untuk pengerjaannya, untuk proyeknya ya, boleh yang sederhana. Dan Anda juga perlu menuliskan perintahnya ya, misalkan perintah yang Anda berikan kepada siswa itu apa untuk membuat alat itu.
Jadi dituliskan perintahnya, kemudian Anda buat, dan diberikan indikatornya, penilaiannya, rubrik penilaiannya ya. Bisa dipahami? Oke, silakan Mbak Ria. Saya tadi kurang jelas tugasnya ya Pak, soalnya tadi keluar sendiri. Oke, setelah ini nanti saya sampaikan lagi ya, bahwa yang akan dibuat adalah rubrik penilaian. Penilaian dari proyek. Penilaian proyek yang memiliki produk. Jadi nanti Anda buat rubriknya agar lebih bagus rubriknya, maka Anda juga buat proyeknya. Ya, misalkan saya ingin membuat rubrik proyek tentang roket air, maka saya buat roket air. Pada roket air itu nanti saya buat berdasarkan tahapannya juga nanti disertakan di dalam laporan ya. Jadi nanti ada tahapan apa saja yang dilakukan. Kemudian misalkan di dalam roket air itu ada kriteria-kriteria khusus, nah itu juga dimasukkan dalam rubrik. Kemudian Anda beri foto. Kalau misalkan contoh yang mudah terlihat itu adalah pada teropong. Pada teropong itu menggunakan 2 lensa dengan fokus yang berbeda. Maka Anda fotokan bahwa teropong yang Anda gunakan itu memiliki lensa dengan fokus yang berbeda. Jadi disertakan juga fotonya. Kemudian ada juga diawali dengan perintah arahan kepada siswa tentang proyek itu. Apa saja yang akan Anda sampaikan kepada siswa terkait proyek yang Anda ingin sampaikan. Seperti itu Mbak Ria. Mbak Ria? Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak Titis. Untuk tugas ini apakah boleh semisal materi optik itu kita antar satu orang sama yang lain tuh mungkin ada yang teropong, ada yang mikroskop kayak gitu. Oke, bagus ya, boleh. Konsepnya boleh sama tapi proyeknya berbeda itu boleh. Jadi silakan Anda breakdown materinya, kira-kira ini bisa menghasilkan proyek apa, itu boleh. Silakan dituliskan di grup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya tadi Mbak Titis ya. Jadi terputus soalnya wifi-nya gangguan, Pak. Oke, nanti saya bagikan rekamannya kalau memang belum mengikuti sejak awal ya. Enggak, Pak, saya barusan gangguan, Pak. Ada yang ditanyakan apa? Itu fotonya itu foto kegiatan atau foto dalam praktikumnya, Pak? Maksudnya foto kegiatan di kelas bersama murid atau foto hanya alat-alat saja? Foto pembuatannya ya. Foto pembuatannya. Jadi misalkan Anda punya kriteria bahwa membuat jembatan ini kokoh, terbuat dari bahan-bahan yang bagus. Nah, Anda foto bahan apa yang Anda gunakan. Misalkan Anda minta untuk membuat teropongnya terdiri dari 2 lensa dengan fokus yang berbeda, maka Anda foto bahwa Anda menggunakan 2 lensa yang berbeda. Karena di sini saya tidak bisa melihat produk yang Anda hasilkan ya, jadi gunakan saja fotonya. Kalau ada kuliah tatap muka itu pasti produknya di bawah ya, untuk dilihat apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan kriteria. Artinya guru memberikan kriteria kepada siswa, ya guru harus melakukan sesuai kriteria itu. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang dimaksud kriteria ini di sini adalah kriteria yang benar ya, yang perlu dilampiri foto itu yang benar. Misalkan nanti ada kriteria yang skor maksimum untuk yang menggunakan lensa dengan fokus berbeda, itu benar. Ya, enggak usah dilakukan yang salah, enggak usah. Cukup yang benar saja yang Anda lampiri foto. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya cukupkan di sini ya. Nanti silakan kita bisa berdiskusi melalui grup WA ya. Saya akhiri, semoga lancar tugasnya, sudah mau selesai semester ini.
Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga saat ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk Anda semua menjadi guru masa depan yang jauh lebih baik dan lebih inovatif. Kita akhiri dengan berdoa silakan. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.